Film dibuka di dalam pesawat penumpang IA-42 yang terbang dari Dallas ke London. Pilotnya, Kapten William Strong, sedang menjelaskan situasi penerbangan dan menyebutkan bahwa mereka akan mencapai tujuan dalam waktu sekitar 7 jam. Ia juga mengatakan bahwa kondisi cuacanya sempurna dan mereka tidak akan menghadapi hambatan apapun selama perjalanan. Kapten Strong ditemani oleh co-pilotnya Daniel Prentice yang telah menerbangkan beberapa penerbangan bersama dengannya. Saat keduanya sedang berbicara, anomali aneh tiba-tiba terjadi. Perangkat elektronik di dalam kokpit mulai berketik dan meminta kapten untuk meminta bantuan. Untungnya, pengendali darat menyaksikannya bahwa tidak ada masalah mekanis dan langit di depan cerah. Dengan ini, pilot merasa lega, tetapi mereka mencapai sedikit ke depan. Mereka pun melihat badai raksasa sedang terjadi. Terkejut, Kapten Strong segera menghubungi pengontrol darat lagi, karena pengontrol tersebut baru saja menyebutkan bahwa langit akan cerah. Namun yang mengejutkan mereka, pria tersebut menyebutkan bahwa badai itu muncul entah dari mana. Tidak ada pilihan lain, Kapten Strong mendesak para penumpang untuk tetap di kursi mereka dan melanjutkan untuk melewati badai. Co-pilot Daniel tidak yakin dengan ide tersebut, namun kapten mengatakan kepadanya bahwa itulah satu-satunya cara. Setelah itu, keduanya bertahan melewati turbulensi yang hebat, sementara para penumpang berteriak ketakutan. Untungnya, setelah sedikit ketakutan, pesawat melewati badai dan memasuki langit mulus. Sementara para penumpang menghela napas lega, pilot tertegun melihat langit gelap gulita, seolah-olah sudah malam. Apalagi seluruh sinyal di dalam pesawat juga terputus. Sekarang hanya radar yang berfungsi dan semua komunikasi kendali darat terputus. Meskipun demikian, mereka berasumsi bahwa ini hanya kerusakan yang disebabkan oleh badai dan terus melanjutkan. Namun ketika mereka gagal menemukan satu pesawat pun di radar mereka selama 30 menit berikutnya, mereka mulai curiga. Kapten Strong memutuskan untuk menerbangkan pesawat dalam satu putaran bertujuan untuk menemukan seseorang di sekitarnya. Sebelum melakukannya, dia menelpon salah satu pramugarinya, Cameron, dan memintanya untuk menempatkan semua orang di kursi mereka karena mereka akan turun. Dalam adegan berikutnya, pilot mulai turun sesuai rencana mereka dan saat itu mereka melihat sesuatu di radar mereka. Pada awalnya kapten menjadi senang, tapi ketika Daniel menyebutkan bahwa itu bukan pesawat biasa, dia mulai merasa takut. Lihatlah, mereka melihat sejumlah besar pesawat tempur membubardir sebuah kota yang terlihat seperti sebuah perang. Hal ini membuat penumpang panik, namun pramugari segera menenangkan mereka, menyebutkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu di dalam kokpit, para pilot juga sama-sama tercengang. Namun saat mereka bisa menyelidiki situasinya, sekelompok pesawat tempur mulai mengitari mereka. Saat hendak diserang, mereka menggunakan radar untuk menjauh dari garis tembak dan kembali naik ke dalam langit. Ini bahaya dapat dihindari untuk sementara waktu, namun para penumpang mulai merasa cemas setiap saat. Beberapa dari mereka menuntut Cameron untuk mengungkapkan apa yang terjadi, tapi dia dengan tenang meyakinkan mereka bahwa semuanya terkendali. Sementara itu, Kapten Strong gagal menghubungi siapapun di darat dan karena dia tidak tahu tentang lokasi saat ini, dia memutuskan untuk turun sekali lagi. Rencananya adalah untuk memeriksa sekeliling dan menyimpulkan lokasi persisnya mereka berada. Daniel langsung tidak setuju karena dia waspada terhadap ancaman yang mengancam di bawah. Namun ketika kapten menyebutkan bahwa mereka akan segera kehabisan bahan bakar, dia pun setuju. Sementara itu dua penumpang yang diketahui adalah sejarawan, Bill dan Bennett, menganggap situasinya aneh dan memutuskan untuk memberitahu kapten tentang hal itu. Mereka kemudian menyelinap ke dalam kokpit dan memberitahu Kapten Strong pesawat tempur yang baru mereka saksikan belum dibuat sejak tahun 1945. Faktanya, itu adalah Luftwaffe yang dimiliki dan dioperasikan oleh Nazi. Mendengar hal tersebut, Kapten Strong menjadi marah dan dia memerintahkan Cameron untuk mengawal orang-orang itu keluar dari kokpit. Tapi Bennett terus menyebutkan bahwa mereka entah bagaimana telah melakukannya. Waktu melakukan perjalanan kembali ke tahun 1940 di tengah-tengah Perang Dunia II, para sejarawan juga mengetahui bahwa pesawat telah kehilangan semua sinyal dan karena itu Kapten Strong dengan enggan memberi mereka waktu 30 detik untuk menjelaskan cerita mereka. Setelah ini orang-orang tersebut mengungkapkan bahwa pesawat tersebut gagal menangkap sinyal apapun karena tidak banyak menara radio di front Sekutu Barat pada tahun 1940. Mereka juga menyebutkan
bahwa pesawat tersebut terbang melewati pemboman Saint-Nazaire yang merupakan serangan Nazi yang diperhitungkan di pantai barat Perancis pada tahun 1940. Sementara itu, spekulasi tersebut semakin membuat marah sang Le Pen dan dia berasumsi bahwa para sejarawan sedang mempermainkannya. Dia kemudian menyuruh mereka pergi ke tempat duduk mereka, tapi sebelumnya menyuruh mereka untuk tutup mulut. Dalam adegan berikutnya, pilot sekali lagi menurunkan pesawat, berharap dapat menangkap sinyal radio. Untungnya mereka berhasil menghubungi seorang pria Inggris yang segera meminta kapten untuk mengidentifikasi dirinya. Kapten Strong mewajibkan dan juga menyebutkan bahwa mereka membutuhkan bantuan segera. Tetapi orang di radio, Nigel, ragu dengan motif mereka. Ia percaya bahwa mustahil menangkap sinyal radio dari pesawat yang terbang di ketinggian. Dan memang benar, selama Perang Dunia Kedua, Inggris tidak memiliki peralatan canggih untuk mencegah transmisi jarak jauh. Dengan waktu yang hampir habis, Kapten Strong meminta bantuan Nigel, tetapi Nigel bingung dengan identitas mereka. Hasilnya, Kapten Strong menanyakan tanggalnya kepada Nigel dan dia menjawab bahwa tanggalnya 17 Juni 1940. Hal ini mengejutkan para kapten dan mereka akhirnya menyadari bahwa para sejarawan tidak berbohong. Namun mereka masih belum bisa meyakinkan Nigel bahwa itu adalah pesawat komersial. Tanpa pilihan tersisa, Kapten Strong memanggil para sejarawan dan membiarkan mereka berbicara dengan Nigel. Bennett menyimpulkan lokasi kasar melalui asumsinya dan juga menyebutkan bahwa mereka telah melewati tempat tenggelamnya Lancastria. Mendengar hal ini, Nigel terkejut karena pada masanya Lancastria masih aktif. Dia kemudian memutuskan untuk menemui atasannya dan memastikan apakah orang-orang tersebut mengatakan yang sebenarnya. Kembali ke dalam pesawat, seorang penumpang mendengar percakapannya di dalam kokpit dan mengetahui situasinya. Dia kemudian memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan bangkit dari tempat duduknya. Setelah itu dia mengumumkan kepada semua orang bahwa pesawat tersebut entah bagaimana telah melakukan perjalanan kembali pada tahun 1940 dan mereka sekarang berada di atas Perancis. Dia juga menyebutkan bahwa tentara Hitler saat ini sedang menginvasi negara tersebut dan mengusulkan agar mereka semua bekerja sama untuk menghentikannya. Mendengar hal tersebut, sebagian besar penumpang mulai mentertawakannya, menyebutnya orang gila. Namun beberapa dari mereka setuju untuk bergabung dengannya. Dengan ini, grup yang baru dibentuk memutuskan untuk membaca kokpit dan melakukan pendaratan darurat. Tetapi mereka dihentikan oleh pasangan tentara AS. Tak lama kemudian perkelahian pun terjadi dan bahkan pramugari pun ikut serta dalam aksi tersebut. Untungnya orang-orang jahat itu dapat ditundukkan dan mereka diikat di tempat duduknya sehingga tidak menimbulkan gangguan lebih lanjut. Sementara itu, Nigel kembali menghubungi pilot dan mengungkapkan bahwa informasi mereka tentang Lancastria benar. Dia juga menyebutkan bahwa informasi tersebut membantu mereka menyelamatkan banyak orang. Alhasil, Nigel akhirnya mempercayai Kapten Strong dan memutuskan untuk membantunya mendaratkan pesawat. Tapi untuk itu, dia memerlukan lokasi pastinya. Kapten Strong dan para sejarawan memberikan perkiraan kasar mengenai lokasinya, namun itu masih belum cukup. Oleh karena itu, co-pilot membuat rencana untuk mematikan lampunya agar dapat terlihat oleh tentara Inggris. Sayangnya, begitu dia melakukannya, Jerman menemukan mereka terlebih dahulu dan sekelompok pesawat tempur mulai mengepung mereka. Mereka mulai melempari pesawat dengan peluru, membuat penumpang berada dalam kekacauan total. Meskipun demikian, Kapten Strong tidak panik dan dia mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan tersebut. Dia kemudian menyusun rencana untuk kehilangan Lviv. Dalam hitungan ketiga, dia menjatuhkan pesawat dengan sudut yang sangat curam dan hendak menyentuh tanah. Dia mengambilnya. Jerman juga mengikutinya, tapi karena mereka tidak punya pesawat canggih, mereka gagal bangkit dan karenanya jatuh ke tanah. Dalam adegan berikutnya terungkap bahwa Daniel tertembak saat penyerangan dan pesawat terhuyung-huyung dengan beberapa lubang di dalamnya. Cameron dengan cepat menutup lubang dan memberikan pertolongan pertama pada Daniel. Setelah itu, Kapten Strong akhirnya memutuskan untuk menghadapi penumpang yang ketakutan. Dia meminta salah satu pramugari untuk mengambil alih kemudi dan keluar. Di sana dia mengungkapkan keseluruhan situasinya dan juga menyebutkan bahwa mereka mencoba yang terbaik untuk mendaratkan pesawat. Namun serangan baru-baru ini merusak roda pendaratan pesawat sehingga memerlukan beberapa sukarelawan untuk memperbaikinya. Pada awalnya semua orang tetap diam karena mereka takut setengah mati. Tapi tak lama kemudian dua penumpang pemberani, Teresa dan Hector, setuju untuk menjadi sukarelawan. Segera ketiganya menuju ke bagian ekor pesawat dan mulai menyelidiki.
Teresa sebagai seorang insinyur dengan cepat mengidentifikasi masalahnya dan mulai memperbaikinya. Setelah beberapa saat, dia berhasil, tapi ada satu kendala terakhir. Roda pendaratannya macet karena sesuatu. Oleh karena itu, untuk memperbaikinya, seseorang harus turun ke sana dan memindahkan benda tersebut menjadi pria pemberani. Kapten Strong segera setuju untuk mempertaruhkan nyawanya. Tetapi Hector bersikeras agar dia melakukannya, karena kapten lebih penting. Dia kemudian perlahan-lahan turun ke roda pendaratan dan menggunakan palu memperbaiki masalahnya. Nanti Kapten Strong kembali ke kokpit dan turun lagi untuk menjalin hubungan dengan Nigel. Setelah dia melakukannya, dia menyebutkan bahwa bahan bakar pesawat hanya tersisa 80 menit sehingga mereka membutuhkan pertolongan segera. Saat mereka sedang berbicara, dua pesawat Jerman tiba-tiba menyerang pesawat tersebut. Kali ini mereka bahkan menembakkan rudal yang menghancurkan seluruh jendela pesawat. Dengan seluruh penumpang dalam keadaan shock, Kapten Strong datang dengan rencana lain untuk menghindari musuh. Dia menggunakan satu-satunya peralatan, radar untuk melacak musuh. Dia kemudian dengan cerdik mengelabui tentara Jerman dan membuat mereka saling bertabrakan sehingga menyelamatkan nyawa semua orang. Setelah panggilan dekat, Daniel menyadari bahwa mereka tidak bisa terus turun karena akan mengungkapkan lokasi mereka kepada Jerman. Saat semua harapannya sepertinya hilang, Bennett muncul dengan sebuah ide. Dia mengusulkan agar mereka memotong radar pesawat dan mengirimkannya ke Nigel sehingga dia bisa menggunakannya dan membimbing mereka ke tempat yang aman. Para kapten ragu dengan rencana tersebut, tapi mereka tidak punya pilihan lain selain setuju. Setelah ini mereka menjalin kembali kontak dengan Nigel dan menjelaskan rencana mereka kepadanya. Nigel terkejut bahwa mereka bersedia menyerah pada senjata terbaik mereka, tapi dia tetap setuju untuk membantu. Pilot kemudian setuju untuk menyerahkan radar di lokasi tertentu dan mulai mempersiapkannya. Dalam adegan berikutnya, pramugari mulai menggeledah bagasi dengan sembarangan, berharap menemukan sesuatu yang berguna yang dapat memudahkan pendaratan. Saat itu, seorang lelaki tua menyerahkan beberapa mainan parasut kepada mereka, yang konon dia pilih untuk cucunya. Setelah itu, persiapan untuk menjatuhkannya dimulai. Mereka segera membungkus radar dengan lapisan pakaian tebal dan menggantungnya dengan parasut. Setelah beberapa saat, mereka mencapai tempat yang ditentukan, membuang perangkat tersebut dari pesawat dan memberitahu Nigel tentang hal itu. Sayangnya, paket tersebut mendarat tepat di dekat perbatasan Swiss-Jerman dan pertama kali ditemukan oleh Nazi. Saat itu beberapa anggota tentara Inggris tiba di sana dan terjadi baku tembak sengit antara kedua belah pihak. Untungnya Nazi terbunuh dan Inggris membawa paket tersebut ke Nigel. Tanpa membuang waktu, dia segera memasang radar di dalam markasnya dan mulai mengoperasikannya. Dia kemudian membimbing Kapten Strong dengan bantuan alat tersebut hingga mencapai tempat yang aman. Pada saat ini, bahan bakar pesawat hampir habis dan Kapten meminta Nigel untuk menemukan tempat pendaratan sesegera mungkin. Saat dia menelusuri tempat itu, tiba-tiba dia melihat titik besar di radar yang sepertinya tidak ada pesawat terbang. Anehnya, kesalahan tersebut ternyata adalah badai lain mirip dengan badai yang memindahkan mereka ke dunia ini. Melihat hal tersebut, Kapten Strong menyarankan agar mereka melewatinya karena mereka tidak memiliki cukup bahan bakar untuk mendarat di tempat lain. Dia kemudian mengucapkan selamat tinggal pada Nigel dan berterima kasih atas bantuannya. Setelah ini dia mengumumkan kepada para penumpang bahwa mereka akan melewati badai lagi dan jika mereka beruntung, mereka akan segera bertemu. Kapten Strong kemudian menguatkan dirinya dan bersama Daniel menjatuhkan pesawat ini ke dalam badai. Untungnya rencana mereka berhasil dan pesawat tempur tersebut diteleportasi kembali ke masa sekarang di Berlin. Pengendali darat di sana menghubungi mereka dan menyebutkan bahwa seluruh landasan pacu telah dibersihkan untuk mereka mendarat. Akhirnya setelah 6 jam kekacauan dan teror, penerbangan IA-42 akhirnya mendarat. Di adegan terakhir film, semua penumpang merayakan pendaratan dan mulai keluar satu persatu. Setelah beberapa saat, Kapten Strong juga keluar dari kokpit dan menemukan lelaki tua yang sama yang duduk sendirian di dalam pesawat. Ia tampak sedang menulis buku berjudul Sistem Radar yang Menyelamatkan Eropa. Film ini berakhir ketika lelaki tua itu ternyata tidak lain adalah Nigel sendiri.